Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. In people yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang ghibah, fitnah dan sebagainya, khususnya ketika kita yang menjadi objek gibahan atau fitnahan. Kita sudah memahami pada dasarnya bahwa memfitnah, menggibah adalah perbuatan yang termasuk sebagai akhlak sayyi'ah atau akhlak yang buruk, akhlak madmumah, akhlak yang tidak terpuji. Nah, karenanya kita pun paham bahwasanya ghibah, fitnah itu tidak boleh kita lakukan. Bahkan dalam banyak riwayat, banyak hadis Rasulullah SAW, hukuman atau akibat yang akan didapatkan oleh orang yang menyebarkan fitnah, melakukan ghibah itu luar biasa. Luar biasa, bahkan sampai pada model-model siksaannya nanti di neraka kelak. Nah, terus bagaimana seandainya kalau kita yang menjadi korbannya, kita yang menjadi objek fitnahan, objek gibahan. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Yang pertama adalah bahwasanya kita dilarang untuk membalas dendam. Ini sebuah garis yang perlu kita lihat. Kita dilarang untuk membalas dendam. Meskipun balas dendam itu dibolehkan di batas tertentu. Mungkin bahasa yang baik bukan balas dendam. Ya. Jadi misalnya kalau Al-Quran menyebutkan seandainya kamu disiksa atau dilakukan semacam kejahatan atas kamu, maka pada dasarnya kamu boleh melakukan hal yang sama. Ya, hal yang sama. Kalau pengen melakukan semacam hal yang sama, bisa melakukannya, tetapi dengan kadar dan nilai yang sama. Jadi dalam Al-Quran disebutkan fa'uqibu bimithli ma uqibtum bihi. Persoalannya adalah kalau itu tentang fitnah, tentang ghibah dan sebagainya, kita tidak akan tahu ukurannya sampai di mana. Kalau itu misalnya jarak kita bisa mengukur 1 kilometer samanya, mungkin nggak ada masalah. Nah, tetapi ini fitnah, ghibah yang ukurannya kita tidak tahu. Yang jelas kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang melebihi dari yang dilakukan kepada kita. Nah, karena kita tidak mampu melakukan itu, tidak mampu mengukur itu, maka kemudian yang Allah perintahkan dalam ayat tersebut adalah bersabar. Ya, bersabar. Dalam ayat itu dikatakan wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau bersabar, maka itu akan sangat baik buat orang-orang yang memang bersabar. Nah, kita kemudian yang pertama tadi, kita tidak boleh melakukan balas dendam karena kita tidak mengetahui batasannya. Itu satu hal. Nah, yang kedua, tentu kita tidak ingin ada semacam fitnah dan gibahan yang terus berlangsung. Sebagai manusia biasa, kita pasti terganggu, kita pasti merasa ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Tidak boleh ada lagi lanjutan fitnah ini, ghibah ini dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Entah kita mengkonfirmasi pada publik atau meminta orang tersebut melakukan koreksi dari fitnah dan ghibah yang dia sampaikan. Ya. Entah melalui proses formal, misalnya pengadilan, ya, atau apapun itu, atau memang kita minta kepadanya karena ini zaman sosial media, orang bisa menyampaikan apa saja di postingannya, di statusnya dan sebagainya. Maka kemudian dia diminta untuk mengoreksi semua itu, ya, entah di statusnya sendiri, ya, entah di postingannya dan sebagainya. Intinya kita menginginkan agar teman atau siapapun yang
menggunjing kita, yang menggibah kita, itu menyampaikan koreksinya setelah kita bisa membuktikan bahwasanya semua fitnahan itu, semua gibahan itu tidak benar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saja dengan fitnah dan gibahan itu kita ya sekali lagi tidak diminta untuk membalas dendam karena kita tidak tahu ukurannya sampai di mana. Nah, yang perlu juga kita sadari adalah bahwasanya bahwa justru dengan fitnahan dan gibahan itu ya dosa kita jadi terkurangi. Itu yang penting sebenarnya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan tentang hal yang lain pun yang tidak ada urusannya dengan fitnahan dan gibahan itu akan diampuni oleh Allah kalau memang kita ada fitnah dari orang lain terhadap diri kita. Kalau ada orang menggibah kita, itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita bisa menjaganya tentunya. Nah, dengan harapan yang pertama kita mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita bisa mengkonfirmasi bahwasanya berita-berita tersebut tidak benar. Seandainya, nah ini seandainya lagi, kalaupun itu benar, maka itu adalah cara Allah memberitahu kita bahwa itu salah, makanya kita melakukan hal yang lebih baik lagi di waktu-waktu berikutnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.